Dari mana sih rasa kecewa itu sebenarnya, Ustaz? Seringnya kecewa itu muncul ketika ekspektasi kita, harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Kecewa itu satu hal yang biasa terjadi pada diri orang-orang soleh, para nabi, ya betul. Tapi kemudian apa sikapnya? Siapa yang beriman kepada Allah, menjalani musibah dengan keimanan, Allah akan, kita harus punya sikap qanaah. Yang kedua ini, selalu sadar ada hikmah. Kadangkala yang membuat kita capek itu bukan masalahnya, tapi rasa kecewanya yang udah lama banget kita pendam. Kadang masalahnya udah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, tapi rasa kecewanya masih terasa sampai sekarang. Insya Allah di series kali ini kita akan membahas rasa kecewa itu, teman-teman. Beliau Ustadz Nur Fajri Ramadan, seorang ulama muda, beliau seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat. Juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya ditulis dengan bahasa Arab. Kemudian beliau adalah seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, peneliti di Fakultas Hukum UI, dan direktur syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah limpahkan taufik dan keikhlasan bagi beliau. Ya, langsung aja. Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik. Bang Fianda juga mudah-mudahan baik. Alhamdulillah baik, Ustaz. Ustaz, dari mana sih rasa kecewa itu sebenarnya, Ustaz? Seringnya kecewa itu muncul ketika ekspektasi kita, harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, sebenarnya sudah diwanti-wanti nih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di surat An-Najm misalnya ayat 24, 25 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula." Apa manusia akan dapatkan semua yang dia angan-angankan? Tidak. Milik Allah sajalah kehidupan dunia dan akhirat. Artinya Allah ingin mengajarkan kepada manusia, silahkan boleh punya harapan, dan sudah kita beberapa kali sampaikan, penting memang ada takut, ada harap, kan gitu ya. Khauf roja, dua sayap yang kata Al-Hafidhul Qayyim. Kita sebagai abdinya Allah itu menjalani hidup. Sebagaimana takut perlu tapi tidak berlebihan, dan tetap takut yang positif, begitu juga apa berarti? Harap perlu tapi juga positif dalam konteks yang benar, tidak berlebihan, tidak nggak logis. Tapi Nabi ada rasa kecewa nggak, Ustaz? Karena pernah dengar Nabi itu terngiang-ngiang dengan Khadijah selalu gitu, Ustaz. Apakah ini hal yang wajar gitu, Ustaz? Ya betul, sebenarnya ada ya hadis surat Muslim. Saudaranya Khadijah namanya Halah datang, kemudian Nabi merasa seperti kayak Khadijah nih datang dari sosok, luar rumah. ada sosok. Iya, karena Halah ini saudaranya Khadijah. Sehingga banyak kemiripan kan, kakak beradik begitu ya, pastilah. Cara berjalan, cara mengetuk pintu, cara berbicara. Sehingga Nabi sempat Khadijah, tapi ternyata bukan. Aisyah merekam itu, dan Aisyah ya cemburu lah, wajar ya. Tapi poinnya adalah Nabi berarti ada kesedihan ya masih. Itu tuh dari Madinah udah lama sekali. Ya, terus juga Nabi SAW disebutkan dengan jelas di dalam surat Al-Kahf yang mungkin banyak kaum muslim alhamdulillah rutin membacanya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala alla. Ini boleh jadi engkau apa? Membunuh diri, mencelakakan diri. Ilam yu'minu bihadzal hadithi asaf, ketika mereka tidak beriman. Jadi Nabi kecewa, ya kenapa nih umatku sedih umatku apa? Tidak beriman. Bukannya Nabi ingin mencari orang beriman demi popularitas diri, bukan, tapi Nabi sedih. Kok saya sudah sayang, peduli dengan dakwah, kok malah ditolak, diabaikan. Begitu juga para nabi, Nabi Nuh misalnya. Banyak ada disebutkan doa-doa, curhatkan lah kira-kira kesedihan beliau. Ini da'autu qaumi laila wa nahara, kan di surat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau kita bicara kecewa itu satu hal yang biasa terjadi pada diri orang-orang soleh, para nabi, ya betul. Betul ya. Tinggal kemudian bagaimana kita menyikapi kecewa tersebut. Tentu kalau orang beriman seperti disebutkan di surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah musibah terjadi kecuali dengan izin Allah. Sekali lagi dunia ini ujian, jadi musibah itu pun izin Allah, takdir Allah. Tapi kemudian apa sikapnya? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, menjalani musibah dengan keimanan, Allah akan hibur dia, teguhkan dia, bantu dia. Ibnu Abbas tafsirkan demikian, seperti dikutip oleh Al-Hafidh At-Tabari dalam tafsir beliau. Maka berarti kita harus punya sikap umpama nih. Satu, qanaah.
Qanaah itu berarti kita merasa puas dengan apa yang sudah kita dapat. Tapi ingat nih, qanaah itu puas yang positif. Bukan puas kemudian tidak mau mengembangkan diri. Umpama sudah berhasil nih bisnisnya Bang Fianda. Amin. Umpama ya dapat profit 2 digit per bulan. Amin. Bersyukur gak? Qanaah gak? Qanaah, alhamdulillah, puas. Padahal sebenarnya ada yang udah 3 digit. Tapi gak apa-apa, kita qanaah. Tapi qanaah yang diajarkan Islam bukan qanaah yang kemudian berhenti pada titik kesuksesan sementara waktu. Tapi kemudian saya puas, kemudian lanjut. Ini penting. Karena kenapa? Kalau kita terus menerus merasa kurang, tidak puas, sekali lagi ya, kita selalu memahami dalam konteks yang positif, maka nanti kita akan kehilangan motivasi. Ada penelitian bagus yang dilakukan oleh Profesor Schultz ya dari Cambridge, bahwa hormon dopamin, hormon kebahagiaan itu anjlok ya, manakala kita mengharapkan sesuatu kemudian kenyataannya nggak begitu, tuh anjlok parah. Sehingga apa? Membuat hidup kita jadi suram, sedih, tidak bergairah. Otomatis kita nggak punya modal untuk menjalani hidup seterusnya. Nah itu bahaya kalau sudah sampai titik gitu. Tapi cukup ada kecewa, cukup ada merasa, masih kurang, lanjut lagi. Gitu, maka kita kan diajarkan kalau seandainya dalam urusan akhirat, wa fi dzalika apa? Falyatanafasil mutanafisun. Dan ini akhirat di sini nggak hanya amal soleh ibadah mahdoh ya. Kalau kita mencari uang untuk berinfak, itu akhirat bukan? Akhirat. Maka wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba di situ. Seperti di surat Al-Mutaffifin kan. Itu nafkahin istri, nafkahin contoh, anak. Iya. Itu akhirat juga. Akhirat. Iya. Popularitas agar dakwah makin tersebar luas, akhirat apa dunia? Akhirat. Tapi memang harus semua dijaga. Sebagaimana uang kita jaga hati. Iya betul. Pujian, sama. Semua sama. Ilmu pun susah. Emang orang yang ilmunya makin banyak tidak ada godaan di hatinya? Iya, maksudnya. Bisa dong. Godaan meremehkan orang yang tidak berilmu, godaan sombong, pamer. Artinya kita betul. selalu memahami segala sesuatu tuh pada porsinya dan dalam konteks yang positif. Berarti kesimpulannya kecewa itu lumrah. Iya. Satu lagi, tadi kan baru qanaah. Masih ada lagi. Yang kedua ini adalah kalau kita kecewa, ya, kita itu selalu sadar ada hikmah. Jadi setelah kita udah puas, senang, ridho kepada Allah radhiyallahu anhu wa radu'an, terus kita apa? Pikirkan ada hikmahnya. Karena Allah Al-Hakim. Allah ketika memberi ujian, membuat kita kecewa, Allah bijaksana, enggak asal-asalan, enggak random aja, enggak. Penuh kebijaksanaan. Makin kita bisa pikirkan apa hikmahnya ya. Mungkin Allah ingin mengajarkan saya trik lebih kreatif, ingin mengajarkan saya ketekunan dan seterusnya. Dua ini, qanaah dan mencari hikmah. Coba kita padukan dalam hidup kita. Ketika kita kecewa, sehingga kecewanya tidak berlaut. Allah firmankan di surat Al-Hadid, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu sedih ketika kalian ada yang enggak menyenangkan, dan jangan terlalu senang juga kalau ada yang hal menyenangkan. Semuanya sesuai dengan kadar yang wajar. Kekecewaan itu teman-teman adalah hal yang lumrah. Bahkan sekali bernabi pun merasakan itu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya tadi dengan dua hal. Seperti yang kata Ustaz tadi, yang pertama adalah qanaah, yang kedua ambil hikmah, ya Ustaz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab pertanyaan yang kita tanya tadi. Semoga ada hikmahnya, ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di the series selanjutnya. Barakallahu fiik. Pernah kepikiran gak kalau Al-Quran bisa dinikmati menggunakan TV? Bayangkan duduk santai di sofa, layar besar di depan mata, tanpa harus pegang mushaf atau HP terus-menerus. Inilah Quran Mushaf, aplikasi Quran di Smart TV. Dapat digunakan secara offline, navigasi yang mudah, murotal, terjemahan, berbagai pengaturan tampilan, dan banyak fitur lainnya. Aplikasi ini membantu kamu menikmati Al-Quran dengan lebih nyaman. Cocok untuk membaca Al-Quran termasuk saat sholat, mendengarkan tilawah, dan belajar Al-Quran bersama keluarga ataupun majelis ilmu. Aplikasi karya anak bangsa ini telah digunakan di lebih dari 160 negara dengan total waktu penggunaan lebih dari 29 juta menit. Yuk jadikan Ramadanmu lebih bermakna dengan mengunduh aplikasi Quran Mushaf di Smart TV kamu. Caranya, kunjungi website berikut.